Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang FH di kawasan Sumedang. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya membuat atau merakit sebuah kandang baterai yang terbuat dari bambu. Di daerah saya karena banyak bambu, maka saya pilih bambu yang lebih murah, lebih ekonomis, tapi tentunya dengan cara-cara supaya bahannya lebih awet. Maka setelah melalui proses pembelahan bambu-bambu itu dibelah menjadi sekitar 2,5 cm lebarnya, kemudian dihaluskan, kemudian direndam terlebih dahulu, dan lebih baiknya lagi kalau direndamnya di air yang kotor atau air comberan, itu lebih bagus biasanya. Bahan akan lebih awet dan tidak mudah keropos. Setelah melalui proses-proses itu, bahkan di tempat saya ini sengaja menyediakan tempat perendaman bahan-bahan bambu itu. Boleh kita lihat ke sebelah sini. Dan ini adalah, nah ini seperti ini kurang lebih ya. Ini yang di karung-karung ini adalah yang sudah dipotong pendek-pendek ya, untuk sekat-sekatnya dan untuk dadamparnya. Kalau istilah saya yang alasnya itu saya sebut dadampar. Dan ini hasil yang sudah dikeringkan. Nah, ini hasil yang sudah dikeringkan, sudah diangkat dan dikeringkan. Kemudian ke sebelah sini, ini tempat pembuatan. Nah, ini udah dibelah, diangkat. Ini seperti ini. Ini sudah melalui hasil pencetakan ya. Ini hasil cetakan untuk alatnya. Tapi itu alat yang besar untuk 2 ekor ayam. Ini yang untuk 1 ekor ayam ya. Nah, ini sama, ini sama. Dan ini untuk apa, ini sekatnya, sekat ruang yang memisahkan ayam-ayam itu. Nah, di sini sengaja saya bikin cetakannya ini kayak gini. Ini belum terlanjutkan, ini adalah cetakannya, kan ada beberapa. Ini supaya tujuannya supaya bentuknya itu rata itu ya, bentuknya juga kolom-kolomnya. Dan jangan sampai lupa bahwa ruang gerak ini atau ruang yang memisahkan ini harus rata, teman-teman. Apalagi bambu itu kan cenderung gak rata. Kalau sebelah sini lebar, sebelah sini kecil, ini berbahaya, sering menyebabkan kepala ayam nyelap di sini dan terjebak. Itu, teman-teman. Oke, selanjutnya nah, ini sebelum dicetak, ini untuk alasnya. Ini panjangnya 65 cm. Jadi dari sini ke sini itu 65 cm. Ini udah cukup. Kalau ini lebar persegian itu adalah paling panjang itu, kalau di sini dibuatnya 40 cm persegi ya. 40, tinggi 40 dan lebarnya 40. Kalau yang kandang-kandang besi itu biasanya 35 atau 36 cm itu lebarnya. Nah, itu, teman-teman. Mari berlanjut, kita akan merakitnya ya, merakitnya sehingga menjadi bagian rangkaian kandang, disebut kandang baterai. Nah, setelah dirakit nanti akan seperti ini. Ini kebetulan kosong, tetapi ini hanya 1 tahap saja, biasanya 2 atau bahkan 3. Ini 1 atap saja. Nah, ini yang 2 tahap. Ini masih diisi ayam pulet yang umur baru 14 minggu ini ya. Nah, itu, teman-teman.
Eh, sekarang kita akan mencoba merakit, ya, merakit satu rangkaian kandang baterai. Ini sedang pembuatan untuk sekat-sekatnya. Ini sengaja pakai cetakan supaya seluruh bentuk sekat ini sama gitu ya persegiannya. Paku yang digunakan adalah jenis paku kaca yang ukuran 1,4 kalau nggak salah, 1,4 mili. Ada dua jenis paku yang kita pakai, satu jenis paku kaca, yang kedua adalah jenis paku jalosi yang lebih panjang sedikit dari paku kaca. Nah, ini yang kita pakai adalah paku jalosi. Sebab ini tebal ya, seolah-olah 3 lapis bambu ini. Jadi supaya tembus sampai ke bawah. Ini sama pakai paku jalosi. Lanjut ke perakitan berikutnya. Nah, ini milih dulu ruas bambu yang dianggap lebih lurus atau paling lurus. Kita pilih 4 ruas bambu. 4 itu untuk keempat sisinya atau keempat sudut dari sekat-sekat itu. Setelah dapat yang 4, kita luruskan. Kemudian kita kasih tanda. Ini saya menggunakan spidol. Biasanya ini menggunakan pensil ya. Kebetulan spidol yang ada, kita pakai spidol. Sisakan ujungnya 2 cm kira-kira. Ini kasih tanda untuk menyimpan sekatnya, untuk kita tanam paku di sini untuk memasang sekat. Ini jaraknya 21 cm. 21 cm. Ini kalau sudah dipasang sekatnya, jadi tiap ruang kandang baterainya itu menjadi 20 bersihnya, maksudnya begitu. Terus kita kasih tanda sampai ujung. Kalau sudah kita kasih tanda sampai ujung, biasanya ini menjadi 25 ruang atau untuk kapasitas 25 ekor ayam. Dengan panjang ruas bambunya ini adalah 5 meter 25 atau kita potong sebelumnya 5 meter 30 cm. Ini jadinya kapasitas ayam 25 ekor. Jadi kalau 100 ekor tinggal
mengkalikannya saja. Berarti yang kita buat harus 4 rangkaian baterai. Gampang lah teman-teman ya. Kalau waktunya agak senggang, tidak keburu-buru mau diisi ayam maksudnya, ini bisa kita lakukan sendiri. Nah teman-teman, kita lanjut. Ini mulai perakitan tahap awal. Nah, jangan lupa ini masang sekat-sekatnya itu tidak boleh berhadap-hadapan ya, tetapi harus searah. Dan jangan sampai terbalik, mana untuk bagian atasnya, mana untuk bagian bawahnya. Sebab beda ini sedikit ya, agak disisakan kalau bagian bawahnya. Jadi setiap masang satu sekat itu perhatikan jangan sampai ada yang terbalik ya. Ini sengaja dijarang-jarang dulu, jadi nggak usah sekaligus tiap 21 cm dipasang, tetapi dijarang-jarang seperti ini dulu. Ini lebih mudah teman-teman.
Nah, ini dijarang-jarang dulu ya, jadi jangan sekaligus.
Ini sudah terpasang ya semua sekat. Lalu kita balikkan pelan-pelan untuk yang sebelahnya lagi. Pelan-pelan saja dulu. Geser ya, yang diangkat itu bagian bawahnya, ruas bagian bawah yang diangkatnya tuh, biar enggak, kalau atasnya yang dipegang itu bisa menyebabkan copot kembali. Kemudian kita cari lagi ruas yang telah kita pilih tadi, yang sudah dikasih tanda, yang duanya lagi. Nah, ini ketemu. Kan tadi 4 tuh yang di cirian, yang dikasih tanda. Mestinya dipisahkan ya, tapi nggak sempat, nggak ketemu. Kita paku lagi. Tentunya inilah paku yang kita pakai untuk pemasangan ini, yang agak panjang ya, yaitu paku jalosi. Paku jalosi ini panjangnya, kalau lihat di bungkusnya ini 1,8 mm. Kalau yang paku kaca itu 1,5 atau 1,4.
Nah, ini untuk mempermudah saya kasih nama ini catok ya. Nah, ini untuk keluar masuk kepala ayam di tempat minumnya. Catok ini 7 cm teman-teman ya. Yang untuk bagian atasnya itu yang tempat minumnya, yang ke tempat minumnya. Nah, ini bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya ini saya kasih catok 9 cm. Yang bawahnya untuk tempat menggelitiknya telur, dan nanti dipasang alasnya. 9 itu kalau sudah dipasang alas akan menjadi sekitar 8 atau 7,5 cm, karena sudah terpasang alasnya. Nah, ini yang kita paku ini adalah nantinya tepat dipasang kolak tempat makannya ayam. Nah, ini 9 cm itunya jaraknya, atau yang kosongnya ya, bagian tengah. Nah, kalau ini 7 cm yang kosongnya itu. Nah, tepat yang ruas yang bagian ini lurus nantinya dengan tempat kolak tempat minumnya ayam. Ini anggap bagian depannya, bagian mukanya baterai ya teman-teman.
Nah, ini bagian bawahnya. Ini sebenarnya di tengah ini masih ada satu ya yang mau dipasang, tetapi nanti ini dipasangnya setelah berdiri karena menghalangi ketika kita akan memasang kolak pakannya itu. Jadi nanti setelah berdiri pada kaki-kakinya baru kita pasang, atau setelah terpasang kolaknya nanti. Kemudian kita balikan pelan-pelan. Sekarang bagian belakangnya. Yang barusan bagian mukanya ya, bagian muka kandang baterai itu. Kita perhatikan mana yang bagian untuk bawahnya, supaya kita tidak terbalik nanti antara muka dengan bagian belakangnya. Untuk bagian tengahnya, ruas bambunya tidak perlu pakai kasih tanda lagi ya, sebab sudah mengikuti sama yang pinggirnya. Ini sama yang belakang juga. Nanti kita ada yang ditentukan pakai apa itu, pakai kapok juga, terutama untuk bagian bawahnya, tempat pasang dadamparnya itu atau alasnya. Ini cetoknya 10 cm sudut kemiringan, sebab nanti alasnya itu harus miring. Kalau tidak miring, nanti telur tidak menggelitik ke depan. Nah, supaya menggelitik ke depan, jadi alasnya itu harus dimiringkan. Tentunya ini bagian bawahnya, bagian bawah dari kandang baterai itu nanti dipasangnya di bawah.
Kemudian ini memasangnya dipasang berdekatan, kira-kira kolomnya itu 1 sentian lah. Ini untuk apa? Ini adalah untuk memasang ujung alasnya. Ini ujung alasnya nanti terpasang di sini, masuk ke sini, ke kolom ini. Jadi tidak usah memaku lagi nanti. Ini nantinya ya, karena alasnya itu dipasang setelah berdiri. Setelah ada kaki-kakinya baru dipasang alasnya itu, dadamparnya. Nah, ujung belakangnya ini masuk ke sini, nggak dipaku lagi, kecuali bagian depannya yang dipaku. Nah, alas dadampar yang dimaksud adalah yang ini nih. Ini kita coba asal masuk ujungnya aja ini. Kalau syarat dikit-dikit nanti kita sebit lagi dengan pisau atau dengan golok ya. Sambil nanti memasang.
seperti ini maksudnya. Di ujung alas dampar itu nanti masuk, tetapi di bagian memasukkannya nanti dari bagian depan. Ini hanya mencoba saja. Nah, gini maksudnya. Di ruas bambu dipasang berdekatan seperti ini. Kira-kira lah masuk jari telunjuk. Nah, kalau ruas bambu yang ini ya nggak perlu pakai catok lagi, akan bisa mengira-ngiranya saja untuk penambahannya. Yang penting ayam itu tidak sempit sebelah pada kolom-kolom ini. Kalau sempit sebelah, di mana yang lebar kepala ayam itu bisa masuk, kemudian terjepit di bagian yang lebih sempit, ayam itu biasanya suka panik, teman-teman. Kalau sudah merasa terjebak, itu mereka berontak sekaligus, bahkan sampai ada yang sampai patah kepala leher ayamnya itu karena paniknya ayam. Dibuat secukupnya, kira-kira lebar kolom 5 sentian itu udah cukup. Tapi harus rata ya teman-teman.
dianggap sudah selesai bagian belakangnya. Kita balikan lagi ya. Nah, ini nampak bagian mukanya. Kita coba pasangkan alas dadamparnya. Nantinya akan seperti ini. Ini hanya mencoba saja. Seperti ini. Pasang. Dan seterusnya ya. Nah teman-teman, untuk tahap ini pembuatan kandang baterai ini sudah selesai pada tahap ini. Dan untuk sampai berdirinya, pembuatan kaki-kakinya, pemasangan kolak pakannya, pemasangan kolak minumnya, insya Allah akan saya sambung kembali pada video berikutnya. Semoga sajian ini bermanfaat. Salam semangat, salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.